Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anding Stinky dengan NPM 20040501011. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan cara mempresentasi makalah saya yang berjudul paragraf. Latar belakang. Umumnya, kesulitan pertama membuat karya tulis ilmiah adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Sering dilupakan antara perbedaan paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dapat ditulis tidak berdiri sendiri, melainkan mengait dalam kalimat lain yang membentuk paragraf. Paragraf merupakan sebuah karangan yang membentuk suatu pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam karangan. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil pengembangan beberapa kalimat dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan suatu gagasan atau gagasan unggul. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak atau saling berkaitan mendukung gagasan tunggal atau paragraf. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan, sebab sudah formal yang sederhana boleh saja hanya berdiri dari satu paragraf. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud paragraf; yang kedua, apa saja syarat-syarat dan unsur-unsur dalam paragraf; yang ketiga, bagaimana pembahagian dan kerangka dalam paragraf; empat, apa yang dimaksud jenis pengembangan paragraf; dan yang kelima, apa saja jenis paragraf. Bab 2. Pembahasan. Pengertian. Paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan suatu yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembaca mudah memahami isi paragraf secara utuh. Dalam penulisannya, paragraf dimulai dengan spasi atau penakukan, kira-kira 5 ketukan, atau dimulai pada margin kiri tanpa spasi 5 ketukan, tapi diberi jarak lebih antara paragrafnya. Panjang paragraf tidak terbatasi, bergantung pada cara pengembangannya dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok. Paragraf yang terlalu pendek atau misalnya 2-5 kalimat biasanya kurang dikembangkan. Sebaliknya, yang terlalu panjang dapat menjemukan, bahkan memungkinkan mengundang kalimat yang terlepas dari gagasan pokoknya. Untuk menguraikan sebuah gagasan menjadi sebuah paragraf, perlu diperhatikan syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf. Sekumpulan kalimat dikatakan paragraf jika memenuhi syarat-syarat kesatuan.
kesinambungan atau koherensi, kelengkapan, dan keberurutan. 1. Kesatuan paragraf berarti hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik yang didiskusikan di dalam paragraf, disusun bertalian atau relevan dengan gagasan pokok di dalam kalimat topik. Tidak ada penjelasannya yang saling bertentangan untuk menjaga agar kalimat yang ditulis tidak menyimpang dari gagasan pokok. Yang kedua, ada kesinambungan atau koherensi. Kesinambungan paragraf diperhatikan dengan adanya jalinan antar kalimat yang erat dan pilihan atau pergerakan dari kalimat ke kalimat yang berjalan logis dan mulus. Untuk mencapai kesinambungan, perlu secara jelas mengembangkan gagasan dengan urutan logis atau seperti kronologis, divisi gagasan, atau perbandingan atau pertentangan. Berikutnya ada unsur-unsur pembentuk paragraf. Untuk membentuk paragraf diperlukan unsur-unsur wajib seperti gagasan pokok atau gagasan utama, kalimat topik, dan kalimat pendukung atau penjelas atau pengembang. Gagasan pokok atau utama. Gagasan ini merupakan jiwa dari paragraf yang berisi ide dasar masalah yang akan dibicarakan. Sebuah paragraf harus mempunyai gagasan pokok sebagai pengendali. Gagasan pokok ini umumnya dituangkan di dalam kalimat topik. Namun, itu bukan berarti gagasan pokok harus dituangkan di dalam kalimat topik. Kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Kalimat topik berguna bagi penulis dan pembaca. Kalimat topik mengendalikan pikiran penulis tentang apa yang hendak disampaikan di dalam paragraf. Bagi pembaca, kalimat topik dapat memahami isi paragraf dengan mudah. Kalimat topik adalah kalimat yang umum disingkat yang memerlukan perincian atau penjelasan. Kalimat topik dapat diletakkan di awal dan akhir atau seluruh paragraf. Yang terakhir ini biasanya ditemukan pada karya fiksi. Yang pertama, kalimat topik di awal paragraf. Kalimat topik yang terletak di awal paragraf dimulai dengan pertanyaan umum, lalu diikuti perincian yang dijelaskan atau mendukung kalimat topik. Paragraf dengan kalimat topik di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat topik di akhir paragraf. Kalimat topik di akhir paragraf didahului dengan sejumlah kalimat penjelas atau rincian dan diakhiri dengan kalimat umum, yaitu kalimat topik. 3. Kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Kalimat topik dapat ditanyakan di awal paragraf dan diulangi gagasannya kembali di akhir paragraf dengan kalimat yang berbeda. Pengulangan ini sekedar menegaskan kembali kalimat topik. Paragraf dengan kalimat topik di awal dan akhir ini dinamakan paragraf campuran atau deduktif induktif. Kalimat topik tidak luas. Perlu ingat bahwa paragraf mengandung ketuntasan pembahasan, akan tetapi tuntas bukan berarti pembahasan meluas atau melebar sehingga tidak terkontrol atau keluar dari pokok dan fokus yang dibatasi. C. Kalimat topik tidak bernada pengumuman. Kalimat topik tidak ditulis seperti suatu pemberitahuan secara terang-terangan kepada pembaca. D. Unsur pembentuk kalimat topik. Kalimat topik dibentuk dengan dua unsur, yaitu pokok dan bahasan. Pokok adalah topik atau masalah yang dibicarakan di dalam paragraf. Bahasan adalah suatu yang diuraikan mengenai pokok tersebut.
Bahasan ini yang merupakan fokus yang perlu dikembangkan. Pola kalimat topik. Ada 4 pola penulisan kalimat topik. Pola 1. Pokok tambah bahasan. Pada pola ini, kalimat topik terletak di bagian kiri dan pembahasan di bagian kanan. Pola 2. Pembahasan tambah pokok. Kebalikan dari pola 1, bahasan pada pola 2 terletak di bagian kiri dan pokok terletak di bagian kanannya. Pola 3. Karangan tambah pokok tambah bahasan. Pola ini hampir mirip dengan pola 1. Bedanya, sebelum penyebutan pokok diberikan keterangan atau pengantar yang berjelas pokok dan pembahasan. Pola keempat, keterangan dan bahasan tambah pokok. Pola ini hampir mirip dengan pola 2, hanya ada pembahasan dan keterangan sebelum bahasan. Kalimat penjelas atau pendukung pengembang. Gagasan-gagasan penjelas ini diwujudkan di dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat atau pendukung adalah kalimat yang memperjelas atau menjabarkan kalimat topik. Dengan adanya kalimat mendukung, pembaca akan lebih memahami maksud kalimat topik. Kalimat penjelas dari atas penjelas mayor dan penjelas minor. 1. Kalimat penjelas mayor. Kalimat penjelas mayor atau disingkat kalimat mayor adalah kalimat pendukung yang menjelaskan secara langsung kalimat topik atau memberikan informasi lebih jelas tentang bahasan dalam kalimat topik. 2. Kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas minor atau disingkat dengan kalimat minor adalah kalimat yang merinci atau memperjelas gagasan yang ada di dalam kalimat minor. Kalimat minor dinyatakan jika kalimat mayor membutuhkan uraian lebih lanjut. Selanjutnya, jika kalimat minor membutuhkan penjelas lebih detail lagi dalam suatu atau dua kalimat, kalimat yang memperjelas disebut kalimat sub minor. Kalimat simpulan. Kalimat simpulan tidak terlalu hadir setiap akhir paragraf. Dalam kalimat simpulan tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan. Untuk menyusun kalimat simpulan, penulis dapat merancang kalimat simpulan. Kalimat simpulan tidak selalu hadir di setiap akhir paragraf, dan kalimat simpulan tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan. Untuk menyusun kalimat simpulan, penulis dapat mempersaran yang penting dilakukan oleh pembaca berdasarkan pada informasi di bagian paragraf isi. Bagan paragraf. Bagan paragraf tersebut menunjukkan bahwa gagasan pokok terkandung di dalam kalimat awal paragraf. Gagasan pokok di dalam kalimat topik dikembangkan oleh gagasan-gagasan pendukung atau mayor, minor, dan subminor yang menyatakan di dalam kalimat-kalimat pendukung. Kalimat-kalimat pendukung terdiri atas: pertama, kalimat-kalimat mayor. Kalimat mayor diperjelas lagi dengan kalimat-kalimat minor. Selanjutnya, kalimat minor bahkan dapat dirinci lagi dengan kalimat-kalimat subminor. Kerangka paragraf. Kerangka paragraf merupakan karangan yang paling pendek atau singkat untuk menghasilkan paragraf yang baik. Seperti halnya sebuah karangan dapat disusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Dengan menyusun kerangka paragraf, alur pikiran dapat tertata secara runtut sesuai dengan efek tulisan yang dikendali penulis. Kerangka paragraf umumnya berupa kerangka topik.
topik dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau pendukung dengan berbagai jenis. Pengembangan jenis nama pengembangan jenis mana yang dipilih bertanggung pada tujuan penulisan paragraf. Berapa jenis pengembangan paragraf, misalnya klarifikasi, perbandingan, langkah, definisi luas, analogi, contoh, sebab akibat, akibat sebab, dan ciri-ciri. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dapat diklarifikasi berdasarkan posisi kalimat topik di dalam paragraf, urutan kemunculan paragraf dalam karangan, dan tujuan penulisannya di dalam paragraf atau karangan. 1. Posisi kalimat topik. Berdasarkan letak atau posisi kalimat topik, paragraf diberi batas atau paragraf deduktif, paragraf deduktif, topik di seluruh paragraf. 2. Urutan kemunculan. Berdasarkan letaknya di dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf terdiri atas paragraf. 3. Tujuan penulisan. Berdasarkan tujuan penulisannya, paragraf dibedakan atas paragraf deskripsi dan narasi, eksposisi, argumentasi, kemudian persuasi. Paragraf deskripsi atau pemerian. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memberikan kesan atau impresi kepada pembaca tentang objek, gagasan, tempat, atau peristiwa dengan jelas-jelasnya. Melalui deskripsi, pembaca seolah-olah diajak oleh penulis untuk menjelajah menggunakan panca inderanya. Membaca dapat melihat, mencium, mendengarkan, atau merasakan apa yang ditulis. Paragraf narasi atau kisahan. Paragraf narasi adalah paragraf yang dikisahkan cerita rekaan atau cerita pengalaman. Cerita dijalin dalam urutan waktu, peristiwa, dan tokoh, atau baik manusia maupun benda yang dimanusiakan, yang menjadi sorotan kisah penulisnya. Narasi bukan hanya terdapat pada fiksi, melainkan juga non-fiksi. Paragraf eksposisi atau paparan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memanjakan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca. Dalam paragraf ini tidak ada unsur mempengaruhi pembaca. Paragraf argumentasi atau bahasan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan menyatakan bukti, contoh, atau alasan. Paragraf persuasi atau ajakan. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, rujukan, atau saran pada pembaca. Berbeda dengan argumentasi yang mementingkan sasaran pada logika pembaca, persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca walaupun tidak melepaskan logika. Yang digarap dalam paragraf argumentasi adalah benar-benarlah suatu pendapat, sedangkan dalam paragraf persuasi adalah usaha agar pembaca terbujuk. Bab 3. Penutup. Kesimpulan.
Paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang dirangkai atau dihubungkan sehingga membentuk suatu gagasan tertentu dengan memenuhi syarat, yaitu kesatuan dan kepaduan paragraf. Sekumpulan kalimat yang dikatakan paragraf jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai kesinambungan atau koherensi, kelengkapan, dan keberurutan. Untuk membentuk paragraf diperlukan unsur-unsur wajib seperti gagasan pokok atau gagasan utama, gagasan topik, dan kalimat pendukung, penjelas, dan pengembang. Di dalam paragraf, gagasan pokok di dalam kalimat topik dikembangkan oleh gagasan-gagasan pendukung atau mayor, minor, dan subminor yang dinyatakan di dalam kalimat-kalimat pendukung. Dalam memuat paragraf, kerangka paragraf, alur pikiran dapat ditata secara runtut sesuai dengan efek tulisan yang dikehendaki penulis. Kerangka paragraf umumnya berupa kerangka topik. Saran: agar sebuah paragraf dapat disusun dengan baik dan sesuai EYD, diperlukan sebuah ketelitian dan pengolahan kata yang tepat. Menyusun sebuah paragraf harus efektif mungkin dan dapat menyampaikan ide pokok secara jelas sehingga mudah dipahami. Kalimat yang akan disusun menjadi sebuah paragraf tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur dalam pembuatan paragraf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.